udah nggak ada ya? Kemarin gue naik Gojek masih ada. Iya, ini maksudnya dia kan sekarang merger sama Tokopedia jadi Goto namanya. Oh, kalau gue tahu Gojek sama Tokopedia mereka akuisisi. Merger. Beda dah. Akuisisi sama merger itu beda. Gojek sama Tokopedia itu akuisisi. Enggak, merger. Akuisisi. Merger. Ih, nggak percaya. Gojek sama Tokopedia itu akuisisi. Ini gue baru baca merger ya. Baca di mana? Udah jelas-jelas Gojek sama Tokopedia itu akuisisi. Merger. Akuisisi. Merger. Akuisisi. Merger. Akuisisi. Daripada kita ribut-ribut, Yuk kita simak video berikut ini. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari merger dan akuisisi. Pertama, merger adalah konsolidasi hukum dari dua perusahaan menjadi satu, di mana kedua perusahaan bekerja sama secara setara. Sedangkan akuisisi menyeratkan bahwa satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain dengan kepemilikan saham, aset, ekuitas dari perusahaan tersebut. Dan akuisisi juga disebut sebagai pengambil alihan. Selanjutnya, mari kita masuk pada 6 kategori merger. Pertama, merger horizontal, di mana hal ini merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Lalu ada merger vertikal, yaitu penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan pemasok atau perusahaan yang menjadi pelanggan. Ketiga, ada merger perluasan pasar dan perluasan produk, yang mana hal ini menjadikan penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang luas dan lini produk yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada merger konglomerat, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki hubungan bisnis. Terakhir, ada merger kongenerik. Kedua perusahaan memiliki hubungan bisnis tetapi tidak berhubungan secara langsung. Lalu kita masuk ke dalam 4 kategori akuisisi. Pertama, friendly takeover, atau pengambil alihan yang disetujui oleh manajemen dan pemegang saham kedua perusahaan. Dalam praktiknya, tidak ada perbedaan antara merger dan friendly takeover. Contoh dari akuisisi ini adalah Facebook terhadap WhatsApp. Selanjutnya, ada hostline takeover yang menyeratkan bahwa manajemen perusahaan target tidak mau menerima pengambil alihan, tetapi karena alasan tertentu, pengambil alihan tetap terjadi. Contoh dari akuisisi di sini adalah akuisisi Oracle terhadap PeopleSoft. Kemudian ada reverse takeover, yaitu istilah yang digunakan untuk pengambil alihan perusahaan publik oleh perusahaan swasta, sehingga perusahaan swasta dapat go public melewati serangkaian proses tertentu. Salah satu contohnya adalah pengambilan kembali operator seluler AS terhadap Metro PLC oleh T-Mobile USA. Terakhir, ada black flip takeover atau akuisisi di mana pihak pengakuisisi menjadikan dirinya sebagai anak perusahaan dari perusahaan yang diakuisisi. Oke, selanjutnya manfaat merger dan akuisisi. Yang pertama, menghilangkan pesaing dengan cara mengakuisisi dan kemudian menutup pesaing, biasa disebut sebagai killer or zombie acquisition. Yang kedua ada meningkatkan jumlah pengguna dengan menggabungkan pasar dua perusahaan. 3. Mencapai keuntungan ekonomi skala karena penggabungan dari dua perusahaan seringkali mengurangi biaya bersama untuk administrasi, penelitian, pemasaran, inventaris, dan biaya lainnya. 4. Meningkatkan pangsa pasar, misalnya dengan melampirkan pesaing sebagai anak perusahaan. 5. Memanfaatkan sinergi antara kategori produk yang berbeda, misalnya dengan mengakuisisi perusahaan yang memproduksi produk yang saling melengkapi. 6. Mengakuisisi keterampilan dan teknologi baru, misalnya dengan membeli perusahaan startup yang menjanjikan atau produsen peralatan atau layanan yang sangat spesialis. 7. Mengembangkan konsep yang menjanjikan, misalnya dengan membeli startup. 8. Mengakuisisi akses ke paten, konten yang dilindungi, nama merek yang dilindungi, dan kekayaan intelektual lainnya. Oke, kemudian ada jenis integrasi. Jenis integrasi itu ada dua, yaitu integrasi horizontal dan integrasi vertikal. Integrasi horizontal sendiri adalah ketika suatu perusahaan bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain dalam segmen pasar yang sama. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya bisa berupa mengeliminasi pesaing atau membangun perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan nilai ekonominya. Nah, salah satu contohnya yaitu akuisisi Facebook terhadap WhatsApp pada tahun 2014 merupakan salah satu contoh dari integrasi horizontal.
Yang kedua, integrasi vertikal. Tujuannya yaitu untuk menguasai atau memastikan kendali atas bagian yang lebih besar dari rantai pasokan perusahaan. Di dalam integrasi vertikal ini ada 2 macam, yaitu integrasi ke belakang atau hulu yang mengacu pada perusahaan mengakuisisi kontrol atas pemasok yang memproduksi input untuk produk perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya apa? Contohnya penyedia layanan aplikasi yang bergabung dengan penyedia konten. Yang kedua, integrasi vertikal ke depan atau ke hilir yang mengacu pada perusahaan mengakuisisi kontrol atas penyampaian layanan kepada pelanggan. Misalnya, penyedia jaringan yang menawarkan akses langsung kepada pengguna dengan mengintegrasikan ISP. Baik, selanjutnya ada analisis Goto itu termasuk merger atau akuisisi. Nah, Goto merupakan perusahaan Indonesia hasil merger dari 2 startup raksasa, yaitu Gojek dan Tokopedia. Kedua perusahaan tersebut mengumumkan merger ini pada tanggal 17 Mei 2021. Setelah merger, Goto menjadi gabungan usaha terbesar yang pernah ada di Indonesia dan menjadi kombinasi terbesar antara 2 perusahaan berbasis internet dan layanan media di wilayah Asia. Selain itu, Goto memberikan kombinasi layanan e-commerce, on-demand, serta layanan keuangan dan pembayaran pertama di Asia. Nah, Goto memiliki total gross transaction value atau GTV secara grup lebih dari 18 miliar US dollar pada 2020 yang menjadikan Goto sebagai dekakron pertama di Indonesia. Mencapai lebih dari 1,8 miliar transaksi pada 2020, lebih dari 2 juta mitra driver yang terdaftar per Desember 2020, lebih dari 11 juta mitra usaha atau merchant per Desember 2020, lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan dan berkontribusi 2% pada total PDB di Indonesia. Oke, selanjutnya ada manfaat dari Goto itu merger dan akuisisi. Nah, Gojek yang memiliki tujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro agar dapat menciptakan berbagai layanan yang membuat kota lebih mudah diakses dan menarik. Sedangkan di sisi lain, Tokopedia ini ingin mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital, memberdayakan jutaan konsumen dan pedagang melalui platform marketplace. Nah, dengan latar belakang tujuan yang sama itulah, Gojek dan Tokopedia memilih melakukan merger dan saling melengkapi serta mendukung satu sama lain. Nah, merger Gojek dan Tokopedia ini juga menghasilkan grup Goto yang diklaim akan meningkatkan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 2%. Grup ini juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta peluang penghasilan seiring dengan berkembangnya bisnis perusahaan dan bertumbuhnya ekonomi. Nah, adapun dari sisi pembangunan ekonomi, diharapkan Goto bisa menciptakan perekonomian digital yang lebih inklusif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe integrasi dari Goto. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk yang ditulis dengan Goto merupakan perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi yang beroperasi di Indonesia, yang dibentuk sebagai penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk termasuk ke dalam jenis integrasi horizontal. Integrasi horizontal itu sendiri memiliki arti suatu perusahaan bergabung dengan atau mengakuisisi perusahaan lain dalam segmen pasar yang sama dengan tujuan untuk memperluas, mengurangi persaingan, dan mencapai keuntungan sinergi. Seperti yang kita ketahui, Gojek dan Tokopedia bergerak pada sektor yang berbeda, di mana Gojek bergerak di pelayanan transportasi dan jasa, sedangkan Tokopedia bergerak di perdagangan elektronik. Meskipun bergerak di sektor yang berbeda, sektor tersebut masih saling berkaitan antara satu sama lain, sehingga PT Goto termasuk ke dalam jenis integrasi horizontal. Lalu, saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan. Pertama, perbedaan keduanya adalah merger melibatkan penggabungan 2 perusahaan setara, dan akuisisi melibatkan satu perusahaan membeli mayoritas saham atau aset perusahaan lain. Maksudnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Perbedaan dari merger dan akuisisi yang paling utama itu terletak pada struktur perusahaan. Karena ketika merger, 2 perusahaan itu sepakat untuk membentuk entitas baru. Seperti yang kita tahu sudah tidak ada lagi PT Gojek yang sendiri dan PT Tokopedia yang sendiri. Mereka berdua bergabung menjadi satu, yaitu Goto Group.
Sedangkan akuisisi itu terjadi ketika satu perusahaan membeli mayoritas saham atau aset lain dari perusahaan target. Dan bagaimana dengan perusahaan targetnya? Tentu perusahaan targetnya itu tetap ada dan sebagai entitas yang terpisah, tidak tergabung. Atau bisa saja perusahaan target ikut bergabung ke perusahaan induk yang telah membeli mayoritas saham dari perusahaan target tersebut. Gitu teman-teman. Yang kedua, perusahaan melakukan merger atau akuisisi tentu banyak sekali manfaatnya. Dan perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan membangun sinergi nih untuk mencapai efisiensi yang tinggi pula. Dalam kasus ini, Goto Group merupakan contoh perusahaan merger di Indonesia. Nah, untuk Goto Group sendiri, penggabungan antara Gojek dan Tokopedia masih dibilang baru nih teman-teman, masih menjadi hot topic lah di masyarakat karena baru saja merger pada tanggal 17 Mei tahun 2021. Dan di mana Gojek dan Tokopedia ini menjadi Goto Group merupakan perusahaan hasil kolaborasi atau gabungan yang terbesar dan pernah ada di Indonesia teman-teman. Nah selanjutnya, merger ini dilakukan dengan harapan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital dan memberdayakan pengusaha mikro agar lebih mudah akses dan menarik teman-teman. Nah nantinya kedua perusahaan ini tentu akan saling melengkapi nih untuk berbagai layanan yang akan diberikan kepada konsumen. Mulai dari e-commerce, mulai dari pengiriman barangnya, jasa ekspedisi dan makanan, lalu mulai dari transportasinya hingga keuangan pada Gojek dan Tokopedia. Bagi kami, Gojek dan Tokopedia melakukan hal ini tentu bukan karena tidak ada latar belakangnya. Tentu kita tahu kalau misalkan persaingan di sektor ekonomi digital di Indonesia ini semakin mengerucut teman-teman ke pemain besar. Pembentukan Goto ini kami rasa tujuannya adalah menyaingi si grup seperti Shopee, Grab, dan kawan-kawannya yang tentu telah menguasai pasar ekonomi digital di ASEAN agar Gojek dan Tokopedia tetap eksis dan tetap menjadi layanan e-commerce dan transportasi online terbesar, teman-teman. Lalu yang terakhir di sini adalah Goto Group merupakan jenis merger horizontal, yaitu penggabungan perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sejenis. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya, walaupun kita tahu Gojek dan Tokopedia itu bergerak di sektor yang berbeda, tetapi kenapa termasuk merger horizontal? Hal ini karena Gojek bergerak di bidang transportasi online dan Tokopedia di bidang e-commerce. Tentu ada keterkaitan satu sama lain dan inilah yang membuat Gojek dan Tokopedia tergolong kepada jenis merger yang horizontal, yaitu yang beroperasi dalam industri yang sejenis teman-teman. Ya, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ingat ya, kalau Goto merupakan hasil merger dan bukan akuisisi. Sampai jumpa, bye. Nah, sekarang udah paham kan apa bedanya merger dan akuisisi? Duh, kok lu nunjuk gua? Lu yang udah paham apa belum? Lu lah. Kok gua? Ya Allah, lu.